Yes, akhirnya aku menang dalam game ini. Saatnya makan malam. Aduh, punggungku. Lebih baik aku duduk lagi. Oke, ayo kita cari tahu bagaimana cara duduk di depan komputer yang lebih nyaman bagi tubuhku yang malang ini. Jangan gunakan kursi atau kursi berlengan biasa untuk bekerja atau bermain game yang berkepanjangan. Kursi kantor dan kursi game khusus mempunyai bentuk anatomis dan bisa disetel sesuai dengan kerangka tubuhmu dengan sempurna. Kursi berlengan yang lebih canggih juga lebih mahal, tetapi dijamin kamu tak akan menderita nyeri punggung bawah dengan memakainya. Jika kamu tidak suka membeli kursi yang mahal, paling tidak carilah penyangga punggung bagian bawah. Bisa bantal kursi atau penyangga punggung kursi yang menahan punggungmu tetap pada posisi alaminya sehingga kamu tak akan bangun dengan rasa nyeri. Untuk penyangga leher, solusi termudahnya adalah bantal perjalanan. Dengan begini, ketika kamu duduk menyandar di kursimu, leher belakangmu tidak akan terlalu menekuk atau menjulur. Pastikan saja apakah punggung kursimu cukup tinggi untuk menyangga lehermu. Kamu juga bisa membuat gulungan handuk dan memasangnya di punggung kursi, misalnya dengan lakban. Ini berfungsi untuk punggung bawah maupun leher, tergantung di mana kamu letakkan gulungan itu. Jika kaki, terutama lututmu menjadi lelah setelah duduk sebentar, lebih baik aturlah tinggi kursimu. Tetapi, kursi harus cukup tinggi sehingga kamu bisa langsung melihat layar komputer. Jadi, jika kakimu nyaman tapi kamu harus mendongak, lebih baik gunakan pengganjal kaki kecil. Idealnya, lututmu harus menekuk 90 derajat dan kaki menapak dengan kuat. Selalu pilih monitor yang tinggi dan sudutnya bisa disetel. Ini akan menyelamatkan kamu dari kesulitan mengatur kursi sejak awal. Omong-omong, posisi paling nyaman ketika duduk di kursi kantor adalah saat tulang ekormu terdorong ke belakang sepenuhnya sehingga tulang belakang agak melengkung ke depan. Dengan begini, kamu dapat menyandar ke belakang dan setelah kamu duduk sejam atau lebih, kamu bisa bangun tanpa rasa nyeri. Tanganmu tidak berada dalam posisi alami ketika mengetik atau memegang mouse. Belilah tatakan mouse yang memiliki penyangga pergelangan dan alat pelengkap khusus untuk keyboard sehingga pergelangan tanganmu selalu lurus. Kalau tidak, buat saja bantalan khusus untuk pergelangan tangan dengan handuk kecil. Mungkin pada awalnya terasa canggung, tetapi dalam jangka panjang, tanganmu akan terasa jauh lebih nyaman. Kamu juga bisa membeli mouse vertikal di toko-toko online. Fungsinya seperti mouse biasa, tetapi tanganmu diposisikan di samping dengan jari kelingking dan bagian samping telapak tangan sebagai penyangga. Untuk tulang belakang yang rileks, ia harus selalu menyandar pada punggung kursimu. Idealnya, lengan depanmu sebaiknya selalu disangga oleh lengan kursi. Dengan begini, punggung tidak akan terlalu tegang. Jadikan mejamu nyaman dipakai, pasang laci keyboard luncur yang tingginya nyaman untuk mengetik tanpa mengangkat lenganmu. Bahumu akan rileks, begitu juga tulang belakangmu. Jika kamu suka membaca buku atau bermain game di ponselmu, letakkan ponsel setinggi mata. Ini akan memperbaiki sikap dudukmu dan membantu mencegah nyeri leher. Kamu tidak akan benar-benar merusak penglihatanmu dengan melihat layar selama berjam-jam, tetapi otot-otot matamu bisa menjadi lelah. Lakukan senam mata setiap 30 hingga 40 menit dan lebih bagus lagi, alihkan perhatian kepada sesuatu untuk membiarkan matamu beristirahat sebentar. Pastikan dudukmu tidak condong ke samping kanan atau kiri di kursi ketika bekerja atau bermain game. Posisi alami tulang belakangmu tidak tegak lurus sama sekali, tetapi jika kamu membuatnya tertekuk ke samping, lambat laun ia akan mengeluh dengan timbulnya rasa sakit dan nyeri. Jika kamu sering sekali menggunakan ponsel pintar, kita semua begitu kan? Kadang-kadang kamu merasakan ibu jarimu nyeri. Jika ini terjadi, menggambarlah di udara dengan ibu jarimu selama sekitar 1 menit. Jari-jari tidak punya otot, tetapi ada persendian yang akan mengeluh karena penggunaan yang berlebihan. Bermain atau menonton video di laptop sambil berbaring di tempat tidur memang sangat nyaman, tetapi itu sangat membebani lehermu. Jika kamu tidak ingin keluar dari tempat tidur, paling tidak tengkuraplah dan sangga tubuh bagian atas dengan bantal. Meletakkan laptop di pangkuan juga bukan ide terbaik. Dengan posisi ini, kamu melihat ke bawah dan leher serta matamu akan sangat mudah lelah. Seperti halnya komputer meja, lebih baik cari posisi di mana matamu sejajar dengan layar. Omong-omong, tidak ada posisi di mana kamu bisa melihat lurus ke layar dan lenganmu rileks ketika menggunakan laptop. Gunakan USB terpisah atau keyboard nirkabel untuk mencegah masalah ini.
Kebanyakan monitor dan ponsel sekarang ini dilengkapi dengan mode pengaman mata. Ia menurunkan cahaya biru dari layar dengan menambahkan corak kekuningan kepada gambar. Ini sangat cocok bagi mereka yang bekerja dengan banyak dokumen, dan jika kamu ingin menonton film atau bermain game, tinggal matikan saja mode ini. Lampu latar keyboard juga dapat membantu melawan mata lelah. Jika kamu harus melihat keyboard sambil mengetik, mengalihkan pandangan bolak-balik dari layar ke keyboard bisa jadi sulit. Pastikan saja huruf-hurufnya menyala dengan baik, bukan hanya celah di antara tombolnya. Matamu tidak akan terlalu pedih jika tidak ada cahaya yang menimpa layar. Jauhkan monitor dari semua sumber cahaya, terutama cahaya matahari, karena hal itu bukan hanya membuatmu tidak nyaman, tetapi juga dapat merusak layar monitor sejalan dengan waktu. Namun, pencahayaan yang baik juga penting, jadi jika lampu di langit-langit tidak membuatmu nyaman, gunakan lampu meja. Jika satu-satunya sumber cahaya dalam kamarmu hanya layar, setelah sekitar 1 jam, matamu akan menjadi terlalu tegang. Jangan lupa mengelap dan membersihkan keyboard, mouse, dan ponsel pintarmu secara teratur. Kamu terlalu sering menyentuh mereka dan tidak selalu dengan tangan yang bersih. Banyak di antara kita juga makan di belakang meja kerja. Iya, aku juga. Jadi kamu akan terkejut dengan betapa banyaknya kotoran di keyboardmu. Sentuh wajahmu setelah menyentuh keyboard dan bersiaplah menyambut masalah kesehatan yang parah. Menyilangkan kaki rasanya memang enak jika kamu duduk dalam waktu lama, tetapi setelah beberapa waktu, salah satu atau bahkan kedua kakimu mungkin akan mati rasa. Kamu menahan aliran darah dari tubuh bagian atas menuju lutut ke bawah, dan tubuh bagian bawah terasa jauh lebih tertekan daripada biasanya. Kebiasaan menyilangkan kaki bisa menyebabkan masalah pada pembuluh darah venamu. Meja berdiri atau yang dapat disetel sekarang makin populer. Alih-alih duduk seharian, kamu bisa meninggikan mejamu dan berdiri. Ini akan memberikan pergantian aktivitas yang sangat dibutuhkan untuk kakimu. Juga jangan lupakan suara. Headphone lebih baik daripada earphone, karena headphone tidak memasuki lubang telinga. Gendang telingamu tidak suka terlalu banyak diguncang, dan jika sumber suara terlalu dekat, gendang suara bisa meregang atau bahkan pecah. Omong-omong, jenis earphone paling buruk adalah droplet yang masuk jauh ke dalam liang telinga. Jenis ini mungkin memberikan suara dengan kualitas terbaik dan kedap suara yang hampir sempurna, tetapi bisa membahayakan pendengaran dalam jangka waktu yang lama. Ada baiknya kamu juga membeli headset untuk menelpon. Banyak di antara kita terbiasa meletakkan ponsel di antara leher dan bahu, dan jika lama bertahan pada posisi itu, kamu akan segera merasakan konsekuensinya. Ponsel pintar dengan layar besar tidak nyaman dipakai dengan satu tangan. Itu benar jika kamu tidak berpindah ke mode satu tangan. Kebanyakan ponsel model baru dilengkapi dengan fitur ini. Periksa bagaimana cara mengaktifkannya pada bagian pengaturan atau tips-tips default.